Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nihayatun Nisa. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi amar, nahi, am, khos, dan nasih mansukh. Yang pertama adalah amr. Amr secara bahasa diambil dari masdar amru, ya'mur, amron, yang bermakna perintah. Kemudian secara istilah ialah permintaan atau permohonan untuk melakukan sesuatu yang diarahkan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Setelah itu ada hakikat makna amr, ialah al-aslu fil amri lil wujubi, yang berarti asal dari perintah itu adalah wajib. Ini dimaknai sebagai bahwasanya amr itu adalah sebuah perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Selanjutnya, contoh dari amr ialah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis, yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Pada ayat ini terdapat kata isjudu li Adama. Ini menunjukkan bahwasanya ada kata amr di sini, kata perintah yang bermakna sujudlah. Bahwasanya Allah berfirman kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Yang kedua ada nahi. Secara bahasa, nahi berasal dari masdar nahi, yanha, nahyan, yang bermakna mencegah atau melarang. Secara istilah, nahi adalah permintaan atau permohonan untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diberikan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hakikat makna nahi adalah al-aslu fin nahi litahrimi, yang artinya asal dari sebuah larangan adalah mengharamkan. Kemudian contoh dari nahi terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kamilah justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 ini terdapat kata nahi pada kata la tufsidu yang bermakna janganlah berbuat kerusakan. Kata ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan untuk jangan memperbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga ada am. Am berarti secara bahasa syumulu amri limuta'addidin, yang berarti mencakup sesuatu yang berbilang-bilang atau tidak terbatas. Am berarti secara bahasa dapat diartikan yang umum atau yang merata. Kemudian secara istilah, am adalah lafal yang mencakup semua yang cocok pada lafal-lafal tersebut dengan satu kata sekaligus. Kemudian lafadz-lafadz am. Lafadz-lafadz am yang pertama ada lafadz kullu yang berarti tiap dan jami' yang berarti keseluruhan. Lafadz kullu dapat dicontohkan pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim kullu man 'alaiha fan, yang artinya semua yang ada di atas bumi itu akan binasa. Kata kullu di sini memiliki arti semua. Setiap manusia ataupun makhluk yang ada di bumi pasti akan binasa. Yang kedua, lafadz jami' yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim
huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang artinya dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi secara keseluruhan. Kata jami'an yang berarti keseluruhan merupakan salah satu lafadz am yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Lafadz am yang kedua yaitu sighat jamak yang disertai alif lam di awalnya, seperti yang dicontohkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 ini yang merupakan lafadz am yaitu pada kata wal walidatu yang artinya para ibu. Para ibu di sini bersifat umum maknanya. Lafadz am yang ketiga yaitu kata benda tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 27 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada ayat ini kata al-bai'a dan ar-riba termasuk dalam kata benda tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam, maka dia termasuk lafadz am. Kemudian yang keempat ada khos. Khos ini memiliki makna yang bersebalikan dengan am, yaitu bermakna khusus atau tertentu. Secara istilah, khos ialah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Lafadz khos ini ketika dalam nas syar'i maka ia akan bermakna qat'i, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Ayat ini menjelaskan bahwasanya istri yang telah mendapat talak ketiga oleh suami maka ia harus menunggu masa iddah selama 3 kali. Nah, di kata thalathata quru', thalathata ini merupakan salah satu jenis khos yang bermakna mutlak atau tidak dapat digantikan. Yang selanjutnya lafadz khos. Lafadz khos yang pertama ialah lafadz khos yang menunjukkan nama seseorang atau golongan tertentu, seperti yang dicontohkan dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, yang artinya Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras, tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama. Quran Surat Al-Fat ayat 29 ini menunjukkan bahwa lafadz Muhammad merupakan lafadz khos yang menunjukkan satu pengertian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lafadz khos yang kedua adalah lafadz khos yang menunjukkan bilangan atau angka, seperti yang dicontohkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang membahas tentang istri yang mendapat talak ketiga oleh suami dan harus menunggu masa iddah selama 3 kali. Dalam kata thalathata ini merupakan lafadz khos yang menunjukkan bilangan. Lafadz khos yang ketiga yaitu lafadz khos yang dibatasi oleh suatu sifat tertentu, seperti yang dicontohkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, yang artinya dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Pada ayat ini terdapat lafadz raqabatin mu'minah yang berarti seorang hamba sahaya yang beriman. Ini menunjukkan lafadz khos yang memiliki sifat tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada nasih dan mansukh.
Nasih berasal dari bentuk isim fa'il, sedangkan mansuh berasal dari bentuk isim maf'ul. Nasih dan mansuh berasal dari kata nasakho yang suhu naskhun, yang artinya menghilangkan, menghapuskan, atau membatalkan. Secara istilah, nasih ialah sesuatu yang menghapuskan, menghilangkan, mengubah, atau membatalkan. Dan mansuh secara istilah memiliki pengertian sesuatu yang dihapuskan, dibatalkan, ataupun diubah. Nasih wa mansuh ini merupakan metode yang dibuat karena Al-Quran turun secara berangsur-angsur dan sesuai peristiwa yang terjadi pada masa itu. Kemudian contoh nasih dan mansuh yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 65 yang dinasih oleh Quran Surat Al-Anfal ayat 66 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Yang artinya, hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir itu, disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Ayat ini menunjukkan perbandingan 20 orang mukmin yang bersabar dapat mengalahkan 200 orang kafir. Namun, Quran Surat Al-Anfal ayat 65 ini dinasih oleh Quran Surat Al-Anfal ayat 66 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'ataini wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillahi wallahu ma'as sabirin. Yang artinya, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini dikatakan bahwa perbandingan orang 100 mukmin yang sabar dapat mengalahkan 200 orang yang kafir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Tadi sudah membahas mengenai amr, yaitu sebuah perintah, nahi adalah sebuah larangan, adalah lafadz umum, dan khos adalah lafadz khusus, serta yang terakhir ada nasih mansuh yang merupakan metode yang dibuat agar karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama-sama di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, datangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup ada sedikit pantun. Beli buah alpukat dan kedondong, apabila bermanfaat bisa di-share dong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.